Episode 625-626. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Mustafa membawa Arman kepada Ariel untuk dapat mengekspresikan dirinya, Mustafa secara khusus memukul Arman. Dan Ariel juga dapat melihat bahwa orang ini hampir melakukan segalanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ke titik ini, sangat disayangkan bahwa kejadian ini tidak membuat Ariel merasa nyaman dengan Mustafa. Dia tidak pernah menganggap Arman sebagai lawannya. Bagaimana mungkin Ariel menatapnya dengan tatapan lurus pada seseorang yang akan kencing di celana jika dia membuatnya takut? Kapan macan akan peduli dengan hidup dan mati semut? Saudara Ariel, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Selama kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan melakukannya untukmu. Mustafa terengah-engah karena kelelahan, bertanya pada Ariel. Ariel melirik Arman, yang sedang berjongkok di sudut. Wajahnya sudah ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Orang seperti itu benar-benar tidak bisa disebut lawannya. Apa menurutmu sampah semacam ini? Apa aku harus menghadapinya? Apakah Anda ingin membalas dendam secara khusus? Ariel berkata dengan ringan. Langkah Mustafa adalah untuk menyenangkan Ariel. Tetapi Ariel tampak tidak senang mengatakan itu. Saudara Ariel, apa maksudmu? Maksudku, jenis sampah ini tidak layak menjadi lawan saya. Dan saya tidak pernah berpikir untuk peduli padanya. Terlebih lagi, jika saya ingin berurusan dengannya, apakah saya masih membutuhkan bantuanmu? Ariel berkata dengan ringan. Mata Mustafa memadat. Ariel tidak menganggap Arman sebagai lawan. Tetapi dia pergi ke rumah Arman untuk memamerkan kekuatannya. Dan dia juga membawa Arman ke depan Ariel. Bukankah itu hanya akan menurunkan identitas Ariel dalam bentuk terselubung? Saudara Ariel, sampah semacam ini jelas bukan lawanmu. Kalau tidak, aku tidak perlu berurusan dengannya. Mustafa sangat pintar. Kata-kata ini memuji Ariel sangat tinggi dan dengan sengaja menurunkan statusnya, membuatnya tampak sejajar dengan Arman. Ariel tidak menyangka keterampilan menyanjung orang ini begitu maju. Dia tidak bisa menahan senyum. Menurutmu apa yang harus aku lakukan padanya? Ariel bertanya sambil tersenyum. Pertanyaan ini mungkin sulit bagi Mustafa. Jika Ariel ingin membunuh Arman dengan satu kalimat, dia pasti tidak akan lunak. Tetapi jika dia menyerahkan keputusan ini padanya, dia akan sedikit terjerat. Lagi pula, dia tidak bisa menebak pikiran Ariel. Dan jika tidak perlu, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Arman. Sebelum Mustafa berbicara, Arman panik, berlutut di depan Ariel. Tuan Ariel, saya dulu buta terhadap kenyataan. Tolong biarkan aku pergi. Saya tidak akan pernah memikirkan balas dendam untuk Anda lagi. Aku akan melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan. Arman menyerah dengan air mata. Orang ini ketakutan. Membiarkan dia begitu mendominasi di waktu normal. Tetapi di depan Ariel dan Mustafa, dia tidak memiliki modal yang mendominasi. Ariel mengangkat alisnya ke arah Mustafa, seolah menyuruhnya membuat keputusan dengan cepat. Mustafa sakit kepala, tidak pernah berpikir bahwa hal yang begitu menentukan akan menimpanya. Saudara Ariel, anak ini masih memiliki nilai tertentu di daerah sini. Mengapa? Biarkan dia menjadi pengawal untukmu dan biarkan kau memerintahnya. Kata Mustafa, Anda ingin menggunakan dia untuk menyenangkan saya. Bukankah Anda berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dia lakukan? Ariel bertanya. Mustafa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata tajam Ariel, dan berkata, Tuan, aku benar-benar ingin menggunakan dia untuk menyenangkanmu. Karena aku tidak tahu apa yang harus dilakukan selain masalah ini. Sudut mulut Ariel terangkat, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ini mudah ditangani, karena dia masih memiliki banyak hal di tangannya dan membutuhkan seseorang untuk membantunya. Meskipun kemampuan Hendrik tidak perlu dipertanyakan, bagi Hendrik, daerah Amerika adalah tempat yang aneh. Pasti ada waktu untuk melakukan sesuatu, dan Ariel berharap dia bisa mengendalikan komunitas bisnis di distrik Indonesia di Amerika suatu hari nanti. Ini membutuhkan Hendrik untuk berintegrasi ke dalam lingkaran ini dalam waktu singkat. Jika ingin berintegrasi ke dalam lingkaran, harus ada celah. Hanya dengan menemukan celah ini Anda dapat menyesuaikan diri dengan benar. Sekarang,
Celahnya ada di depan. Perusahaan Muklis. Apakah kamu tahu? Ariel bertanya pada Mustafa. Tahukah Anda? Bukankah Ariel adalah eksekutif senior baru perusahaan ini? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dijelaskan, katakan saja, kata Mustafa. Saat ini, senior perusahaan ini bernama Hendrik, yang merupakan bawahan saya. Saya membutuhkan dia untuk membuka pasar Indonesia di Amerika untuk saya. Dapatkah kamu menunjukkan nilai dalam masalah ini? Ariel bertanya. Mustafa mengangguk, berkata, Saudara Ariel, jangan khawatir. Saya tidak memiliki keterampilan yang nyata, tetapi saya memiliki reputasi yang baik di dunia bisnis. Anda membutuhkan kerjasama apapun, saya dapat membantu. Oke, kamu pergi menemui Hendrik. Kuharap kalian berdua bisa bekerja sama dengan bahagia. Kata Ariel. Ini adalah perintah pertama Ariel ke Mustafa. Meskipun Mustafa tahu ini hanya sebuah kegunaan, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Setidaknya Ariel pernah memintanya melakukan tugas, yang juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa jarak antara dirinya dan Ariel semakin dekat. Dengan penggunaan masa kini, akan ada peluang untuk berubah menjadi perasaan sejati di masa depan. Mustafa percaya itu selama dia tulus dan cukup keras, memenuhi syarat untuk dipercaya oleh Ariel. Tepat ketika Mustafa hendak pergi, dia tiba-tiba merasa bahwa dia memeluk pahanya dengan kedua tangannya, dan Arman sangat takut sehingga dia mengencingi celananya. Arman memandang Mustafa dengan memohon, seolah dia ingin dia membawanya pergi. Saudara Ariel, bagaimana Anda menghadapi orang ini? Mustafa bertanya pada Ariel. Jenis sampah ini, asalkan tidak muncul di depanku di masa depan. Ariel berkata dengan ringan. Arman bersujud kepada Ariel dengan ekspresi bersyukur, dan berkata, Saudara Ariel, jangan khawatir, saya tidak akan pernah muncul di depan Anda di masa depan. Anda berada di timur, aku di barat dan tidak akan pernah mengotori matamu. Ariel melambai ke Mustafa dan memberi isyarat kepada Mustafa untuk membawa pergi Arman. Setelah Arman pergi, seolah-olah dia telah memulihkan hidupnya, menangis kegirangan. Sepertinya Mustafa menyesali beberapa saat, bagaimana dia bisa menganggap limbah ini sebagai lawan dari saudara Ariel, dan juga membawanya untuk bertemu dengan Ariel dengan begitu khusyuk. Sekarang tampaknya ini benar-benar keputusan yang bodoh. Cepat pulang, saya menyarankan Anda untuk berhenti muncul di daerah ini selama sisa hidupmu. Mustafa berkata kepada Arman, lalu masuk ke dalam mobil dan bergegas ke perusahaan Muklis sambil menendang. Melissa masuk ke kamar Ariel dengan piring buah, dan berkata sambil tersenyum, adik kecilmu benar-benar melukai otaknya untuk menyenangkanmu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Anda akan begitu sulit untuk melayani. Apakah saya sulit untuk melayani? Ariel tidak berpikir dia adalah orang yang sulit, dan Mustafa melakukan ini benar-benar tidak masuk akal baginya. Soal Arman, Ariel tidak memperhatikannya sejak lama. Jika dia berani main-main, membunuhnya, itu tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Dia memeras otak untuk menyenangkanmu, kan? Bukan hanya kamu tidak menghargainya, kamu hampir mempersulitnya menjadi seorang pria. Menurutmu apakah sulit untuk melayani? Melissa berkata tanpa daya. Mustafa bisa memiliki perubahan sikap yang begitu besar. Melissa berpikir bahwa Ariel harus memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun juga, orang ini masih memiliki sejumlah ruang untuk digunakan. Bukankah aku juga memberinya kesempatan untuk melakukan hal lain? Kata Ariel, dia memiliki kegunaan yang luar biasa. Saya pikir Anda bisa berteman dengannya, Melissa menyarankan. Teman, Ariel tersenyum tipis, dan berkata, karena dia ingin menjadi bawahanku, harus jelas. Menurut pendapatmu, perlakukan dia dengan baik untuk memanfaatkannya dengan lebih baik. Tetapi menurut saya semakin jelas pembagian level ini, semakin Mustafa akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Begitu dia melewati garis atasan dan bawahan, itu hanya akan membuatnya semakin tak terkendali. Mengapa? Melissa memandang Ariel dengan bingung. Dia baik kepada Mustafa, dia harus berterima kasih padanya. Bagaimana bisa ada situasi yang tidak terkendali? Melissa, meskipun kamu wanita yang kuat, kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan orang. Beberapa orang ditakdirkan untuk menunjukkan kesetiaan di bawah penindasan.
Mustafa adalah orang seperti itu. Dia telah mendominasi sepanjang hidupnya dan ingin dia mematuhinya dengan patuh. Bagaimana itu bisa dilakukan tanpa pencegahan? Anggap dia sebagai teman. Saat dia terbiasa dengan masalah ini, dia pikir dia berada di level yang sama denganku. Ariel menjelaskan sambil tersenyum. Melissa benar-benar tidak memahami aspek ini. Dia mengangguk dengan ekspresi penuh pengertian, tetapi mengatakan sesuatu yang membuat Ariel terdiam. Meskipun dia tidak mengerti, dia pikir itu masuk akal. Episode 626. Setelah Mustafa pergi ke perusahaan, dia bertemu dengan Hendrik. Tetapi Hendrik tidak membutuhkan bantuan Mustafa pada tahap ini. Jadi setelah mencapai beberapa kesepakatan lisan, Mustafa pergi. Ini membuat Mustafa sedikit kecewa. Dia tidak sabar untuk membuktikan dirinya sekarang. Berharap bisa mempersempit hubungan antara dirinya dan Ariel dalam waktu sesingkat mungkin. Itu bisa dilihat dari situasi saat ini. Tidak ada kesempatan seperti itu. Mustafa, yang tidak ada hubungannya, pergi ke Villa Wibowo. Wisnu sedang berbaring di tutup peti mati untuk beristirahat. Selama dia ada di sana, pengawal keluarga Wibowo tidak akan berani melangkah lebih dekat ke peti mati. Paman, Wisnu mendengar suara Mustafa. Duduk. Melihat Mustafa terlihat sedih, Wisnu tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Melihat penampilan lesumu, apakah kamu tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyenangkan Ariel? Mustafa mengangguk. Pikirannya akan meledak dan dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Ya, itulah mengapa saya datang ke paman untuk membantu saya mencari solusi, kata Mustafa. Wisnu menepuk bahu Mustafa dan berkata, "Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Dan kamu masih punya waktu sekarang. Paman, kamu tahu bahwa saya tidak sabar. Dan jika saya tidak bisa melakukan hal ini, saya akan sangat tersiksa. Kamu bisa memikirkan cara untukku." Mustafa berkata dengan pahit, "Tidak mungkin. Tapi dengan kemampuanmu saat ini, melakukan ini terlalu berbahaya," kata Wisnu. "Apa masalahnya?" Mustafa langsung menjadi bersemangat ketika dia mendengar bahwa ada jalan. "Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Kamu perlu tahu bagaimana melakukannya. Belakangan ini, ada banyak pemulung di distrik Indonesia. Saya curiga seseorang ingin berurusan dengan Ariel secara diam-diam," kata Wisnu. "Pemulung?" Mustafa menciut karena ketakutan. Secara alami, dia tahu apa itu pemulung. Tidak heran Wisnu akan mengatakan bahwa dia tidak mampu melakukan ini. Dia hanyalah anak orang kaya. Bagaimana dia bisa melawan para pembunuh ini? Melihat reaksi Mustafa, Wisnu tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, generasi kedua yang kaya adalah generasi kedua yang kaya. Selain menghabiskan uang untuk kesombongan, tidak ada kemampuan nyata, jika bukan untuk restu keluarga. Dia bukan siapa-siapa. "Paman, topik ini sudah di luar garis besarnya. Bagaimana saya bisa melakukannya?" Mustafa berkata dengan kaget. "Tentu saja kamu tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pemulung. Tetapi kamu dapat memikirkan cara untuk melindungi Ariel," kata Wisnu. "Dengan cara apa?" Mustafa bertanya. Wisnu sangat marah sehingga dia menamparkan kepala Mustafa. Kata-katanya sangat jelas sehingga Mustafa masih tidak bisa mengerti. "Kamu benar-benar sangat bodoh. Kamu sangat membuatku marah." Wisnu menatap Mustafa dengan marah. Mustafa tampak sedih dan menyentuh kepalanya dan berkata, "Paman, pikiranku belum begitu baik. Katakan saja. Jangan biarkan aku menebaknya. Otaknya tidak bagus. Saya pikir kamu memiliki banyak cara dan trik untuk bermain dengan wanita. Kamu hanya memusatkan perhatian pada wanita. Jadi kamu tidak punya pikiran untuk memikirkan hal-hal ini," kata Wisnu. Mustafa mengangguk berulang kali dan tidak berani membantah. Baginya, menaklukkan wanita adalah hal yang paling menyenangkan, karena ia tidak kekurangan uang atau status. Terlepas dari itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Titik awalnya begitu tinggi sehingga Mustafa tidak pernah memiliki tujuan nyata dalam hidupnya. Karena pihak lain dapat mengeluarkan uang untuk meminta pemulung menangani Ariel. Apakah kamu tidak bisa mengeluarkan uang untuk meminta seseorang melindungi Ariel? Sekarang Ariel terluka parah. Kemampuan perlindungan dirinya sangat buruk. Inilah yang Anda tunjukkan. Kemungkinannya,
Dasar bodoh, kata Wisnu. Mustafa tiba-tiba menyadari bahwa dia memberi dirinya mulut dengan lembut dan berkata, aku sangat bodoh sehingga aku tidak dapat memahami hal yang sesederhana itu. Ini harus menjadi tanggung jawab saya untuk melindungi Ariel. Karena kamu ingin memperjuangkan penampilan di depannya, saya akan memberimu kesempatan ini. Jangan kecewakan aku, Wisnu mengingatkan. Mustafa menepuk dadanya dan berjanji, Paman, jangan khawatir. Saya pasti bisa menyelesaikan tugas dan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Meskipun Wisnu berkata begitu, tapi dia tidak berani benar-benar menyerahkan keselamatan Ariel kepada Mustafa sendirian. Jika ada kecelakaan, dia tidak bisa menjelaskan kepada Umar dan semuanya akan berakhir. Saat ini, gerbang Villa Wibowo, dua orang tiba-tiba muncul, Suseno dan Mario. Ketika Mustafa melihat Suseno, dia tanpa sadar mundur selangkah. Ini karena takut pada Suseno. Tapi segera, Mustafa menegakkan kembali posturnya. Lagi pula, dengan Wisnu di sisinya, apa yang dia takuti dari Suseno? Meskipun gerakan Mustafa kecil, dia masih tidak luput dari pandangan Wisnu. Wisnu tidak bisa menahan nafas dalam hati. Ariel berani memberi Suseno peti mati tanpa dukungan apapun. Dan bahkan Wisnu kagum dengan harga diri itu. Melihat Mustafa saat ini, hanya melihat Suseno ketakutan kembali. Dan dia masih ada. Dari sini saja, kita bisa melihat jurang pemisah antara Mustafa dan Ariel. Paman, Suseno ada di sini. Mustafa berkata pada Wisnu dengan gugup. Apa yang kamu takutkan? Apakah dia ingin memakanmu? Wisnu menatap Mustafa dengan jijik. Tenggorokan Mustafa menggeliat. Dan dia berpura-pura tenang dan berkata, tentu saja tidak. Dengan paman saya, bagaimana dia bisa melawanku? Nak, jarak antara kamu dan Ariel terlalu besar. Ariel menghadapi Suseno secara langsung. Lihatlah dirimu sekarang, kata Wisnu. Mustafa tidak membantahnya. Ariel mengirimkan peti mati. Dia melihat kulit kepalanya mati rasa. Dan dia mengakui kekagumannya pada Ariel berulang kali. Ini adalah bagian dari alasan mengapa dia bersedia menjadi pengawal Ariel. Di distrik Indonesia, tidak ada yang berani meneriaki Suseno seperti ini. Orang pertama adalah Ariel, mungkin juga orang terakhir. Mustafa tidak akan merasa begitu canggung di dalam hatinya untuk menjadi pengawal untuk orang seperti itu. Suseno, jika kamu dapat menjalankan biarawan tidak dapat menjalankan apa-apa, kamu seharusnya mendengar kalimat ini. Wisnu berkata pada Suseno yang mendekat. Orang tua ini membangun keluarga Wibowo di Amerika. Jadi menurut Wisnu, dia tidak boleh meninggalkan daerah ini demi keselamatannya sendiri. Dan Mario juga sangat menyadari kemampuan Apokalipse. Bahkan jika dia berlari sampai akhir dunia, dengan kekuatan Apokalipse, dia dapat ditemukan. Aku akan ke Indonesia, kata Suseno. Wisnu tertegun sejenak, lalu tertawa. Mengapa Suseno pergi ke kota Jakarta? Tentu saja dia tahu. Tetapi Suseno akan membuat keputusan seperti itu, yang di luar dugaan Wisnu. Pada awalnya, dia mengusir Raditya Wibowo dari Amerika dan membangun antagonisme dengan Raditya. Kini, agar bisa bertahan hidup sendiri dan menjaga keluarga Wibowo di Amerika, ia bahkan pergi mencari Raditya dengan wajah galak. Suseno, jangan-jangan kamu mau bertemu dengan seperti dulu? Wisnu bertanya sambil tersenyum. Wajah sangat penting bagi Suseno, terutama jika lawannya adalah Raditya. Wajah bahkan lebih merupakan masalah martabat. Dia berdiri di depan Raditya, tetapi sekarang dia akan berdoa agar Raditya membantu membujuk Ariel dan membiarkan Ariel membebaskannya. Ini memang hal yang sangat sulit, tapi Suseno tahu betul. Selain itu, dia tidak punya pilihan. Ariel hari ini, latar belakangnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghadapinya sama sekali. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Wisnu, kamu bisa melihat lelukonku, tapi aku melakukan ini tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk melindungi seluruh keluarga Wibowo di Amerika, kata Suseno. Wisnu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kata Suseno dengan murah hati, tapi nyatanya, melindungi keluarga Wibowo di Amerika tidak hanya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, bukankah dia akan malu
Dalam hal ini, hanya mungkin menipu anak-anak. Aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi kamu harus mengingat satu hal. Melarikan diri hanya akan membuatmu mati lebih buruk. Kamu tidak dapat menghindari pengejaran apokalipse. Wisnu mengingatkan. Jangan khawatir. Aku tidak pernah berpikir untuk kabur, kata Suseno. Melihat postur tinggi Suseno, Wisnu merasa marah. Orang tua ini, atasan, harus terbiasa dengan itu. Dan postur pura-puranya benar-benar menjijikkan. Jadi Wisnu berkata tanpa menyerah, belum memikirkannya, atau tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Suseno mengertakkan gigi dan berbalik dengan marah. Paman, apa yang dia lakukan di Indonesia? Mustafa bertanya dengan rasa ingin tahu setelah Suseno pergi. Bersambung.